لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di sore hari ini untuk kembali bermajlis untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, talabul ilmi, dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa pada sore hari ini insyaallah kita akan membacakan dari salah satu kitab yang berjudul Ulul Himmah, tingginya semangat yang akan mendorong seseorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengambil bab khusus dari kitab ini yang akan kita sebutkan bagaimana sesungguhnya semangat, ketinggian himmah yang ada pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang telah menghabiskan seluruh a'marahum, umur-umur mereka dalam rangka untuk menuntut ilmu dan menggali ilmu syar'i yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga mereka tumbuh menjadi ulama, sehingga mereka tumbuh menjadi warathatul ilmi. Ini disebabkan karena ketinggian himmah yang ada pada mereka untuk menggali ilmu-ilmu tersebut. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, kita pada kesempatan kali ini insyaallah mungkin kita tidak akan berbicara tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu itu secara khusus yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan berbicara tentang adab-adab ilmu secara khusus yang dimiliki oleh para sahabat dan para ulama as-salafus salih. Akan tetapi dalam pembahasan ini kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya ilmu itu bisa dicapai, bagaimana sesungguhnya ilmu itu bisa seseorang mendapatkannya sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai ahlul ilmi. Bagaimana mereka menggapai ilmu tersebut, apa jalan-jalan yang mereka harus tempuh sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang perlu kita ketahui. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana himmah, semangat yang ada pada mereka dari kalangan para ulama ussalaf, sehingga mereka mendapatkan derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman-zaman setelah mereka, kemudian zaman setelah mereka, zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kenapa 3 generasi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Demikian pula kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Jadi diangkat bagi mereka, diangkat derajat mereka, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya." Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Siapa di antara mereka yang kami hendak mengangkat derajat mereka? Kata Imam Malik rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ayat ini, "Narfa'u darajatin man nasya", kata beliau, "Ai bil ilmi", yaitu dengan berilmu. Seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Sehingga yang penting di sini, ikhwani fiddin azakumullah, kita ingin mengetahui bagaimana sirah yang terdapat pada para ulama salafi saleh sehingga mereka mendapatkan kemuliaan seperti ini. Kenapa mereka kok begitu semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu? Kenapa mereka begitu hirs, mempunyai ketamakan di dalam mendapatkan walaupun itu satu ilmu? Kalau itu merupakan kebenaran, mereka berbondong-bondong, mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu tersebut. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka demikian? Ya, maka oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, kita perlu mengetahui di sini perkara-perkara yang akan menimbulkan himmah. Ya, kita pelajari dari sirah mereka. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sangat penting bagi kita, ikhwan, mempelajari sirah para ulama. Oleh karena itu, Abu Hanifah rahimahullahu taala, di antara perkataan beliau mengatakan, "Siratus salaf jundun min junudillahi subhanahu wa ta'ala." Bahwa sejarah para ulama salaf merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena seorang begitu mempelajarinya, mereka akan mengambil ibrah dari sirah tersebut, maka mereka berusaha untuk mengamalkan dan meniru langkah-langkah mereka. Jadi ini ikhwan sekalian, ya insyaallah kita akan membaca dari kitab Ulul Himmah yang ini dikarang oleh Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam. Ya. Di sini beliau berbicara tentang ulul himmah, ketinggian himmah, ketinggian harapan, semangat secara umum. Akan tetapi yang kita ingin ambil di sini dalam pembahasan khusus yang berkenaan tentang menuntut ilmu, talabul ilmi. Ini diambil dari bab yang keempat dari kitab tersebut, insyaallah nanti dikopikan buat ikhwah. Al-faslul awal, pasal yang pertama, uluwu himmatis salafis salih fi talabil ilmi. Tingginya harapan dan tingginya semangat yang ada pada ulama salaf salih di dalam menuntut ilmu. Naam, bab ini merupakan bab yang pertama dalam permasalahan menuntut ilmu, di mana beliau akan menjelaskan di sini kenapa kok para ulama as-salaf mereka sampai mendapatkan kemuliaan. Mereka sampai menjadi para ulama. Mereka sampai mampu mengarang kitab berjilid-jilid banyaknya. Ya, sampai puluhan-puluhan jilid
Ada yang sampai ribuan jilid. Kenapa mereka mampu demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini disebabkan karena ulul himmah, ketinggian himmah yang ada pada mereka. Al-ilmu asyrafu ma raghiba fihi ar-raghib. Beliau berkata, ilmu merupakan yang paling mulia, yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkannya. Wa afdalu ma talaba wajadda fihi at-talibu. Dan ilmu merupakan perkara yang paling mulia, yang dituntut oleh orang-orang yang hendak menuntutnya. Wa anfa'u ma kasabahu waqtanahu al-kasibu. Dan ilmu yang paling bermanfaat bagi orang yang hendak mencarinya dan mengusahakan untuk mendapatkannya. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu li Kumail. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abul Hasan, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus beliau adalah khalifah yang keempat dan termasuk dari apanya Rasulullah? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar beliau adalah Abu Turab, yang mana ini gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Karena pada waktu itu ketika Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib di rumahnya Fatimah, dia tidak mendapatkan. Kata Fatimah, dia berada di masjid. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, melihat melihat Ali bin Abi Thalib sedang berbaring. Naam. Lalu kemudian dibangunkan oleh Rasulullah karena di beberapa yakni di bagian wajahnya terdapat pasir, ada pasir di wajahnya, maka Rasulullah mengatakan padanya, "Kum ya Abu Turab." Bangunlah kamu wahai bapaknya pasir. Naam. Sehingga menjadi gelar Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Abu Turab. Naam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, ini salah seorang tabi'i thiqah, dan ini nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini banyak ditulis oleh para ulama, yang mana ini merupakan nasihatun zahabiyah, nasihat yang penting untuk dicatat dengan tinta emas, karena nasihat beliau sangat bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang hendak menuntut ilmu. Berkata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, "Ihfaz ma aqulu laka." Hafal apa yang aku katakan kepada kamu. An-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Fa'alimun rabbaniyun. Ya. Yang pertama, seorang yang alim, yang rabbani. Seorang alim yang dia adalah seorang murabbi yang memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada manusia, mengajarkan kepada umat kepada jalan yang benar dan jalan yang lurus. Rabbani, kata-kata Rabbani ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab ilmu. Ketika beliau menjelaskan tentang Rabbani, beliau mengatakan, Ar-Rabbani huwa alladhi yu'allimu sigharal ilmi qabla kibarihi. Bahwa yang dimaksud dengan Rabbani adalah orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang paling kecil, ya, ilmu-ilmu yang paling dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ini ciri seorang Rabbani. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah, para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menuntut ilmu. Tidak mungkin ya ikhwan, ada seseorang yang mampu untuk naik ke tingkat 2 lalu kemudian mereka tidak melewati tangga. Ya kan, tidak mungkin. Karena Superman itu hanya terdapat dalam film saja, iya kan? Maka seorang tentunya perlu untuk menaikkan dengan tangga. Artinya apa? Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang meluas, ilmu-ilmu yang besar sebelum mereka harus melewati ilmu-ilmu yang dasar terlebih dahulu. Maka oleh karena itu seorang murabbi,
orang yang memberikan pendidikan kepada ummah ini, maka mereka hendaknya apabila mengajarkan kepada ummah, yang diajarkan kepada mereka adalah ilmu-ilmu yang dasar terlebih dahulu. Apa yang diprioritaskan untuk mereka? Naam, itu yang kita ajarkan secara tadrij, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sampai kemudian mereka menuju kepada ilmu yang besar. Ini jenis golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa alimun muta'allimun ala sabili najatin. Kedua, seorang alim yang belajar, ya, dia belajar untuk mendapatkan jalan keselamatan. Jadi dia orang berilmu dan dia belajar dengan niat untuk mendapatkan jalan keselamatan. Maka orang yang seperti ini, dia belajar bagus. Dia belajar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari suatu pelajaran dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Berbeda, tidak punya niat untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jalan keselamatan itu. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, dia mempelajari suatu ilmu, yang ilmu ini dituntut untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Tapi orang ini dia tidaklah mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan salah satu dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya di dalam surga. Maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat. Ini ancaman bagi mereka yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, bukan dalam rangka untuk mencari jalan keselamatan. Maka golongan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang belajar ala sabili najatin, untuk mendapatkan jalan keselamatan. Golongan yang ketiga, kata beliau, wahamajun ra'a, orang-orang awam, rakyat jelata, ya, atba'u kulli na'ikin, orang-orang yang mengikuti setiap panggilan. Ini orang-orang yang tidak punya landasan, tidak mempunyai pondasi, ya, maka dia mengikuti setiap panggilan yang memanggil dia. Apa yang menyenangkan dia, maka dia berangkat dalam keadaan dia tidak mempunyai hidayah untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini golongan yang ketiga. Yamiluna ma'akul lirih. Orang-orang yang seperti ini mereka condong bersama angin yang berhembus. Kalau anginnya berhembus ke timur, maka dia condong ke timur. Anginnya berhembus ke selatan, maka dia condong ke selatan. Tergantung arahnya mana. Mana yang menguntungkan bagi mereka, maka mereka mengikuti setiap panggilan-panggilan tersebut. Lam yastadhi'u binuril ilmi, maka mereka ini sama sekali tidak mendapatkan cahaya dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan mereka tidaklah berlindung kepada satu tiang yang kokoh. Tidak ada sama sekali perlindungan. Orang yang seperti ini muqallidun, orang yang ikut-ikutan, orang yang tidak mempunyai pondasi sama sekali, yang sama sekali mereka tidak mendapatkan ilmu, orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya kita ingin menjadi orang yang tergolong di antara orang yang pertama ataukah yang kedua. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang mereka mempelajari suatu bidang ilmu dalam rangka untuk mendapatkan jalan keselamatan. Lalu kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Masya Allah. Ilmu lebih baik daripada harta. Lalu di sini beliau jelaskan dari sisi mana, kenapa kemudian ilmu itu lebih baik daripada harta. Yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang pertama, ilmu itu yang menjaga kamu. Sedangkan harta, kita yang menjaga harta. Iya kan?
Ini yang pertama. Ilmu yang menjaga kita. Kalau seorang punya ilmu, Masya Allah, dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Ketika seseorang berusaha menggoda untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang batil, maka dengan ilmu dia mampu menangkis. Ya, dia mampu menahan dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang menjaga kita. Ilmu ini yang memelihara kita untuk tidak terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan. Tapi harta, kata beliau, wa anta tahrusul mal. Sedangkan kamu yang menjaga harta, ya, dari kecopetan, dari pencurian. Kalau ada orang yang mau mencuri, kamu yang setengah mati menjaga. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka ini ashabud dunia, yang mereka kerjanya adalah pengumpul harta, mereka ini selalu dalam keadaan hidup dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ketakutan, khawatir jangan sampai hartanya itu hilang. Itu selalu yang difikirkan. Bagaimana caranya supaya hartanya ini bisa selamat, ya, dari pencurian. Maka diupayakan bagaimana rumahnya itu supaya rumahnya ini bisa ditembok dengan tembok besi. Bagaimana caranya agar kemudian seorang tidak mampu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu kemudian makin khawatir lagi, akan diupayakan lagi. Mau disimpan di mana uang ini? Mau disimpan di bank mana? Yang lebih selamat. Jangan sampai kemudian disimpan di suatu tempat, justru akan terbakar nanti uangnya. Ataukah nanti akan mendapatkan kecelakaan dan seterusnya. Dalam keadaan ketakutan mereka. Tapi kalau ilmu, Masya Allah, orang yang mempunyai ilmu, itu dia telah berada dalam keadaan terang, ya. Karena ilmu inilah yang menerangi dia. Dia berjalan kemana-mana, ada syubhat, ada penyimpangan, dia tolak dengan ilmu. Jadi ilmu inilah yang menjaga dia. Naam. Kemudian yang kedua, al-ilmu yazku 'alal amal. Ya. Ilmu itu semakin suci dia, semakin agung ilmu tersebut 'alal amal, apabila dibarengi dengan amalan. Naam. Ilmu itu akan semakin agung, akan semakin suci apabila dibarengi dengan amalan. Karena ilmu memang untuk diamalkan. Naam. Apabila seorang yang mengamalkan ilmu, akan lebih mudah dia menghafal ilmu tersebut. Akan lebih mudah dia untuk selalu menjaga ilmu tersebut apabila dia mengamalkannya. Naam. Oleh karena itu para ulama salaf mereka mengatakan, "Idza aradta an tahfadzal hadits fa'mal bih." Apabila kamu mau menghafal hadis, caranya bagaimana? Amalkan itu hadis. Amalkan itu hadis. Naam. Karena apa? Seseorang yang mengamalkan hadis, dia berusaha untuk menghafal dalil tersebut, sehingga kalau ada orang yang bertanya kepada dia, Masya Allah, dia mampu untuk menjawab. Naam. Ada orang yang datang pada dia, dia misalnya mendengarkan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang terdapat di bawah dua mata kaki, maka itu dalam neraka. Maka dia amalkan. Dia tinggikan kain sarungnya agar kemudian tidak menutupi mata kaki. Lalu dia pakai. Ketika ada orang yang bertanya, "Kenapa engkau menaikkan kain sarungmu?" Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Siapa sahabatnya? Hah? Abdullah bin Umar. Tafaqun alaih. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, seseorang untuk memudahkan menghafal hadis, mereka mengamalkannya. Oleh karena itu para ulama, ini salah satu cara mereka. Bagaimana cara mereka menghafal hadis? Mereka berupaya untuk mengamalkan hadis tersebut. Seorang kalau tidak mengamalkannya, maka lama-kelamaan mungkin dia akan melupakan ilmu tersebut. Nah, beliau mengatakan ilmu itu menjadi suci ketika dia mengamalkan. Menjadi lebih harum lagi dia. Wal malu, sedangkan harta, yungkisuhu an-nafaqah, semakin berkurang ketika dinafkahkan, iya kan? Kalau diserahkan kepada orang lain, harta semakin berkurang. Kalau ilmu tidak. Nah, kalau hamalkan, maka semakin berkurang. Kalau ilmu diamalkan, maka akan semakin bertambah dan akan semakin mulia. Naam. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha biktisabi ta'ati fi hayatihi wa jamilil uhdutsati ba'da mautihi wa sani'ihi
dan mencintai orang alim, mencintai para ulama, merupakan satu agama. Yudanu biha, yang mana kita beragama dengannya. Biktisabi ta'ati fi hayati, ya, dengan mengambil satu ketaatan dalam kehidupannya, mengambil manfaat, mengambil faedah, dengan melaksanakan ketaatan, dengan mencontoh para ulama. Nah, ini salah satu kegunaan, ya, dan ini salah satu manfaat ilmu. Orang alim, kalaupun dia meninggal, maka tetap dia dikatakan sebagai orang yang hidup, karena namanya terus disebut-sebut. Mencintai orang alim merupakan agama, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Para ulama yang mereka adalah mewarisi ilmu-ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mengamalkan ketaatan dalam kehidupannya. Wa jamilil uhdutsati ba'da mautihi wa sani'ih. Dan ketika orang alim ini meninggal, maka nama baiknya terus disebut-sebut. Apabila mereka disebut namanya, selalu disebutkan dengan kebaikan. Apabila nama mereka disebut, selalu disertai dengan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Ini bagi orang yang mempunyai ilmu. Wa sani'atul mal, sedangkan orang yang mempunyai harta, tazulu bizawali sahibihi, maka akan hilanglah, ya, kegunaan harta tersebut dengan hilangnya pemilik harta itu. Mata khuzzanul amwal wahum ahya. Naam, telah mati orang-orang yang menjaga harta, sedangkan orang-orang yang mempunyai ilmu mereka selalu hidup. Naam, subhanallah, dari zaman dahulu begitu kita mendengarkan nama Abu Hurairah disebutkan, selalu kita mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Nama-nama beliau selalu dipuji, nama-nama beliau selalu diangkat, ditinggikan derajatnya dengan ilmu, bukan dengan harta yang beliau miliki. Naam, bahkan harta beliau infakkan semuanya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan ilmu. Semua mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena memang salah satu ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mereka selalu mengamalkan satu amalan berdasarkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam beberapa riwayat, yang mana riwayat ini bahkan sebagian para ulama mengatakan ini riwayat yang mutawatirah, bahwa Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurah 'alal haqq, zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bahwa senantiasa di kalangan umatku ada sekelompok dari kalangan umatku ini mansurah, ya, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang menyelisih mereka, sampai datangnya perintah Allah. Hadis ini ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, bahwa at-ta'ifatul mansurah, siapa yang dimaksud mereka ini? Kata Imam Al-Bukhari, hum ahlul ilmi, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu salah satu ciri ahlul hadis, ciri ahlus sunnati wal jamaah, keistimewaan mereka ketika mereka mengamalkan suatu amalan selalu didasari dengan ilmu dari Al-Quran ataukah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kata Ali bin Abi Thalib, wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Para ulama mereka terus tinggal di muka bumi ini selama masa ini masih ada. Terus, Masya Allah, sudah berapa zaman ya ikhwan, nama para sahabat sering disebut-sebut, seakan-akan mereka itu hidup. Nah, ketika kita mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah lagi yang disebutkan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan para sahabat yang lainnya dari zaman dahulu. Ketika mereka diangkat oleh Allah dengan ilmu, sampai sekarang kita sebut-sebut, seakan-akan mereka itu masih hidup. Kenapa? Karena mereka adalah hamalatul ilmi, orang-orang yang membawa ilmu
yang telah menukilkan ilmu itu kepada kita. Naam. Sehingga beliau mengatakan ulama itu mereka seakan-akan mereka tetap tinggal selama masa ini masih ada. A'yaduhum mafqudah, diri-diri mereka, jasmani mereka telah hilang. Naam, karena mereka telah wafat. Wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Akan tetapi keteladanan mereka di dalam hati-hati ini masih ada. Kita mencontohi mereka sebagai uswatun hasanah di dalam hati ini masih ada. Kita membaca sejarah-sejarah mereka, kita membaca sirah mereka, lalu kemudian kita berusaha untuk mengikuti mereka. Jadi seakan-akan mereka itu masih hidup. Subhanallah. Sampai di sini perkataan Ali bin Abi Thalib. Al-hadithu an fadlil ilmi wa ma yanaluhu talibuhu min majdin wa karamatin hadithun la yakshifu an ghamidin. Hadith tentang keutamaan ilmu dan apa yang didapatkan bagi orang yang menuntutnya dari keutamaan dan kemuliaan, ini merupakan pembicaraan yang tidak akan membongkar dari sesuatu yang masih tersamarkan. Artinya apa? Ini mungkin sudah banyak kita mengetahui, tapi terkadang ya ikhwan, orang sudah mendengarkan keutamaan ilmu tapi masih juga bermalas-malasan. Wala yatrukus sam'a bijadid, dan tidak akan mengetuk pendengaran seseorang mulai dari yang baru lagi. Utsaimin. Tapi yang akan kita bahas di sini kata beliau adalah lain dari pembahasan itu. Kita tidak membahas tentang keutamaan ilmu karena ini adalah perkara yang masyhur. Begitu banyak sudah kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, yaitu yang akan kita bahas, wa huwa laftul anzari ila al-quwwatil amaliyah. Kita ingin memalingkan pandangan-pandangan kita kepada sesuatu kekuatan amalan. Wahiyal wasilatul lati sa'adat bi ulama'ina, yaitu merupakan satu jalan, satu cara yang para ulama mereka menjadi tinggi, mereka menjadi mulia dengan cara ini. Fa khadamuddin wa nasyarul ilma, sehingga mereka pun membantu agama ini dan mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu tersebut. Maka dari sinilah kemudian beliau hendak membahas bahwa beliau ingin membahas bagaimana sesungguhnya para ulama mereka sampai mendapatkan kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Berkata Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi ini salah seorang ulama. Antum jangan salah faham ya. Ada yang namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau ini yang kita baca tadi pagi. Kalau ini lain, Abdul Faraj Ibnul Jauzi ini bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Abdul Faraj Ibnul Jauzi itu pengarang kitab Talbis Iblis. Pengarang kitab Talbis Iblis dan pengarang kitab Saidul Khatir. Naam. Dan Ibnul Jauzi ini di antara salah satu sejarah beliau, biografi beliau pada asalnya berasal dari orang kaya. Keluarganya kaya raya. Tapi beliau tinggalkan semua itu semata-mata untuk menuntut ilmu. Akhirnya dia tinggalkan kekayaan itu, dia berangkat untuk menuntut ilmu. Ibnul Jauzi ini dengan membawa beberapa potongan roti. Potongan roti yang keras. Nah, keras sekali. Yang mana roti ini tidak bisa dimakan kecuali dicelupkan ke dalam air. Maka apabila dia sudah lelah, ya, dia lelah untuk berjalan menuntut ilmu, maka singgahlah dia di pinggir sungai, lalu kemudian sambil membaca kitab atau sambil menghafal, maka rotinya itu dicelupkan ke dalam sungai, ditunggu beberapa lama sampai rotinya tersebut menjadi lunak, lalu kemudian dimakan. Subhanallah. Ibnul Jauzi rahimahullah, sehingga beliau pun menjadi seorang yang mulia, salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, ta'ammaltu ajaban, saya memperhatikan dengan suatu keajaiban, wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu, yaitu yang saya perhatikan adalah sesungguhnya segala sesuatu yang berharga, ya, segala sesuatu yang berharga dan berbahaya, ya, maksudnya mempunyai tujuan tertentu yang sangat berharga. Segala sesuatu yang berharga, yatulu tariquhu, itu panjang jalannya. Nah, seakan-akan ini merupakan suatu kaidah. Segala sesuatu yang berbahaya, yang sukar,
itu panjang sekali jalannya. Wa yakthuru ta'ab fi tahsilhi, dan banyak perasaan capek itu di dalam memperoleh sesuatu yang sangat berharga ini. Nah, membutuhkan kesabaran di dalam menuntutnya. Kata beliau, ini merupakan kaidah secara umum. Kullu nafisin yatulu tariquhu. Setiap perkara yang sangat berharga itu panjang sekali jalannya. Seseorang, kita lihat bagaimana upaya seseorang untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka berupaya dengan berbagai macam jalan. Dan terkadang yang mereka tempuh itu jalan-jalan yang sulit, tapi mereka tempuh. Nah, orang yang mencari harta karun, ya, peninggalan-peninggalan kuno misalnya, mereka akan menempuh jalan berhari-hari. Mereka rela untuk menempuhnya dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Demikian pula orang yang menuntut ilmu. Seseorang tidak akan mungkin, ya ikhwan, dia akan mendapatkan ilmu apabila pekerjaannya itu hanya tidur di rumah, di atas kasur, mendengarkan radio yang dibeli 75.000 rupiah. Nah, wallahi tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Tidak akan mungkin seorang mendapatkan ilmu apabila seorang itu hanya duduk, lalu kemudian sambil minum teh, lalu kemudian membaca satu lembar yang dibaca, lalu kemudian selesai, tutup, tidur. Wallahi tidak bermanfaat. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu sampai dia berusaha untuk menempuh ilmu tersebut walaupun panjang sekali jalannya. Nah, fa innal ilma, kata beliau, maka sesungguhnya ilmu, lamma kana asyrafal asya', maka tatkala ilmu ini merupakan sesuatu yang paling berharga, lam yuhassal illa bit ta'abi was sahar wat tikrari wa hajaril ladzati war rahah. Maka tidak mungkin akan didapatkan ilmu tersebut karena ini merupakan sesuatu yang paling mulia kecuali dengan perasaan capek, ta'ab, lelah, ya. Wasahar, begadang, sedikit tidur. Wattikrar, dan selalu mengulang-ulangi. Murajaah, ya. Tidak ditulis, selesai dorong, simpan, kantong, jalan. Nah, begadang, kata beliau. Bukan begadang di atas perbincangan antara satu dengan lain. Bergadang untuk menuntut ilmu. Subhanallah, sahar. Sampai ingat sejarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Umur beliau meninggal 36 tahun. 36 tahun. Umur antum berapa? Hah? 30. Tinggal 6 tahun. Tinggal 6 tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah umurnya 36 tahun. Coba lihat kitab-kitab apa yang beliau karang. Riyadhus Shalihin, 1 jilid. Al-Adhkar, ya, 1 jilid. Ini kitab-kitab yang sederhana. Naam. Arba'in Nawawi. Naam. Apa lagi? Syarah Sahih Muslim, Masya Allah. Berapa jilid? Hah? Tambah lagi Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab, subhanallah, kitab fikih. Setiap bidang ilmu ada di dalamnya. Semua para ulama memuji kitab ini. Setiap orang yang ingin menjadikan rujukan untuk menulis kitab fikih, mereka tidak boleh meninggalkan kitab ini, Al-Majmu', karena ilmu di dalamnya. Kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi. Wah, berapa jilid sekarang? Ya, itu pun tidak selesai sampai kitabur riba. Hanya sampai ke kitabur riba saja. Al-Majmu' ini, Syarhul Muhadzab. Berapa jilid sekarang ini yang dicetak? Yang jelas lebih 10. Naam. Ke atas. Anda enggak tahu persis. Tahdzibul Asma' wal Lughat. Wah, berjilid-jilid. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Naam. Berapa banyak kitab-kitab beliau? Banyak sekali. Beliau mensyarah kitab ini dan seterusnya. Umur beliau 36 tahun. Pekerjaan beliau hanya mencatat, membaca, dan seterusnya. Kalau beliau ngantuk, beliau tidak akan tidur sampai tidur yang mengalahkan dia. Beliau tidak tidur sampai tidur yang mengalahkan dia. Terkadang tidur sambil duduk. Nah, kalau sudah bangun lagi, baca lagi, nulis lagi. Beliau tidak menikah. Ya. Nah, beliau tidak sempat menikah karena tidak punya pikiran untuk menikah. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Ini salah satu contoh dari ulama kita. Subhanallah, umurnya 36 tahun. Himmah yang besar yang ada pada mereka. Umur kita sekarang, wallahul musta'an, ilallahil mustaka. Ada yang sudah 35, Arba'in Nawawi, baru innamal a'malu binniyat, itu pun masih terbata-bata. Ya, masih terbata-bata. Wallahul musta'an. Ya. Kita tertawa lagi. Ya. Kita menertawai diri kita bahwa kita ini betul-betul lemah. Naam. Wa tikrar, dan selalu melakukan murajaah, mengulang-ulangi pelajaran. Wa hajril ladzat, dan meninggalkan berbagai macam kelezatan. Warrahah, dan istirahat. Ya, tinggalkan istirahat itu. Oleh karena itu para ulama tidak mengetahui ada istilah istirahat dalam menuntut ilmu. Hatta qala ba'dul fuqaha, sampai berkata sebagian para fuqaha, baqitu sinin, saya telah tinggal bertahun-tahun, ashtahil harisata wala aqdir, saya menginginkan ada roti yang lezat, ya, yang baru yang diambil dari tungkunya itu, saya tidak mampu. Kata para fuqaha ini, saya sudah tinggal bertahun-tahun menuntut ilmu, menginginkan harisah, makanan yang terbuat dari tepung, roti yang baru, yang lezat, saya tidak mampu. Lianna waqa'at bayuha waqta sama'id dars. Karena apa? Ketika dibeli roti tersebut, selalu tiba masa belajar. Dia pergi, ingin makan ini, pergi cepat ke warung untuk membeli harisah ini, membeli roti. Begitu sudah dibeli, sudah tiba waktu pelajaran. Wah, tinggal lagi, belajar lagi. Ya, selesai belajar, melihat makanan sudah dingin. Nah, tidak sempat merasakan roti itu panas-panas. Mereka tidak ada, mereka punya pikiran, ya biar makan dulu, biar syekhnya paling muqaddimah innal hamdalillah dulu. Mereka tidak pikirkan itu, ikhwan. Di antara adab menuntut ilmu, murid dulu yang terlebih dahulu duduk, baru ustadznya. Kalau kita tidak, kapan ustadz datang? Wah, santai dulu. Nah, oh ustadz sudah datang, oh yes, mau ke kamar mandi, oh fulan tidur di sana santai-santai, masih ada yang berbincang dan seterusnya. Subhanallah. Ya, misal di Dammaj, murid-murid Syekh Muqbil rahimahumullah taala. Mereka subhanallah, itu kalau sudah selesai sholat, itu kan pelajaran umum, maka begitu selesai sholat, wallahi kita kalau terlambat berada di saf yang terbelakang, tidak akan bisa mendapatkan bagian yang paling depan untuk berada di hadapan Syekh Muqbil. Tidak, karena begitu selesai sholat, orang saling melihat ke kanan dan kiri, jangan sampai ada yang melumbai dia, ya, yang mendahulu dia untuk duduk. Jadi begitu ada orang yang mulai berdiri, langsung mereka itu berlomba-lomba. Sampai sholat sunnah ba'dal maghrib sulit kita laksanakan, sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena orang sudah penuh terkadang, ya, terkadang orang sudah penuh. Mereka berlomba-lomba untuk duduk di depan Syekh Muqbil untuk menimba ilmu di hadapan beliau. Subhanallah. Ini himmah yang ada pada mereka. Walidzalika qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu berkata Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, tadi Ibnul Jauzi, sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wa amma sa'adatuhu fala yuwarrithuka iyyaha illa badlul wus'i wa sidqut talabi wa sihhatun niyah. Adapun untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, maka sesungguhnya tidaklah diwariskan kepadamu kebahagiaan itu kecuali badlul wus'i, kecuali kita menghabiskan segala kemampuan kita, ya, wasidqut talab, dan mempunyai kesungguhan di dalam menuntut apa yang kita inginkan, wasihhatun niyah, dan kebenaran niat kita. Jadi ini yang beliau katakan, kesehatan niat, kebenaran niat di dalam menuntut ilmu. Kemudian kesungguhan kita bahwa kita menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan. Apabila kita punya materi, maka dikerahkan materi dalam rangka untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan dalam salah satu syairnya, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unabbi'uka bitafsiliha bibayan." Wahai saudaraku,
kalian tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan kabarkan kepada kalian dengan terperinci beserta penjelasannya. Wa hirsun, wa ijtihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Yang pertama, kepintaran, ya. Kepintaran. Ini salah satu cara untuk menuntut ilmu, harus punya kepintaran. Jangan pongolok terus, ya. Pongolok sekali-kali sudah dijelaskan, jilid 1 terus, durus luka jilid 1 terus, tamat imtihan jilid 1 lagi, tamat imtihan jilid 1 lagi. Kapan naik-naiknya? Harus punya zaka. Kepintaran itu harus ada. Naam. Wa hirsun, semangat. Apa? Hirsun ini hirs. Semangat. Naam. Wa ijtihadun, kesungguhan. Ijtihad, kesungguhan. Wa bulghatun, dan mempunyai kecukupan materi, ya. Kecukupan materi maksudnya ada materi yang memampukan dia untuk belajar, begitu loh. Bukan berarti harus mempunyai harta yang banyak, tidak. Yang jelas dia mempunyai sesuatu yang akan mengantarkan dia untuk menuntut ilmu. Kalau dia tidak punya uang, dia berusaha, apakah dengan kakinya dia mampu mengantarkan sampai kepada tempat tersebut, maka sudah cukup. Itu dikatakan bulughah. Sebab para ulama masakin mereka. Mereka adalah orang-orang miskin. Naam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sama sekali tidak diberikan harta, tidak uang oleh ibunya untuk menuntut ilmu. Tapi subhanallah, umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal Muwatta, kitabnya Imam Malik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu beliau, insyaallah nanti kita akan sebutkan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Itu beliau tidak punya buku tulis, ya. Jadi terkadang sisa-sisa kertas itu diambil untuk ditulis, ada faedah yang perlu ditulis maka ditulis terus, ya. Sisa-sisa kertas itu diambil karena dia tidak mendapatkan uang untuk membeli buku baru dari ibunya. Nah, begitu keadaan mereka, masya Allah. Syu'bah ibnul Hajjaj, Syu'bah ibnul Hajjaj, Abu Bistam, Amirul Mukminin fil hadis, dia sama sekali tidak punya harta. Dia tidak mempunyai harta kecuali 1 ekor himar, keledai. Maka inilah yang dipakai berjalan dari satu syekh ke syekh yang lain, masya Allah. Tidak punya harta sama sekali. Maka ketika berjalan selesai di satu syekh, ambil himarnya, maka pergi ke tempat yang lain. Oleh karena itu terkadang kalau dia mencerca orang, selalu dihubungkan dengan himarnya ini, dengan keledainya. Misalnya kalau ada yang dia dhaifkan, ada seorang dia dhaifkan, dia mengatakan, saya meminum kencing keledai saya, itu saya lebih senang daripada meriwayatkan hadis dari orang itu. Ya, dia nisbahkan kepada himarnya, keledainya, karena dia tidak punya harta kecuali seekor keledai saja. Subhanallah. Ini bukan berarti ya ikhwan bahwa bagi mereka adalah orang-orang yang terhinakan, tidak sama sekali. Karena memang seorang yang mau menuntut ilmu, maka mereka harus siap untuk miskin, mereka harus siap untuk mendapatkan penderitaan, karena itu kesabaran bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Pernah ada 2 orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pekerjaan dia selalu bekerja mencari nafkah. Yang satunya menuntut ilmu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari orang ini datang kepada Rasulullah, orang yang bekerja ini saudaranya datang kepada Rasulullah dan mengatakan padanya, Rasulullah, dia mengadu tentang saudaranya ini yang tidak mencari nafkah. Pekerjaannya belajar saja terus, menuntut ilmu saja terus. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Mungkin saja kamu itu mendapatkan rezeki disebabkan karena saudara kamu yang menuntut ilmu. Ya, jangan sampai dia terputus dari menuntut ilmu, kamu mendapatkan musibah, kamu tidak mendapatkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta itu kepada kamu karena sebab saudara kamu yang menuntut ilmu. Boleh jadi demikian. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ahsana al-qailu fi dzalik. Kata seorang penyair dalam syairnya, dia mengatakan, faqul li murji ma'alil umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan urusan-urusan yang tinggi, kemuliaan-kemuliaan, akan tetapi dia tidak bersungguh-sungguh, katakan kepada dia, rajautal muhala, engkau mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk kamu dapatkan karena tidak bersungguh-sungguh.
Wa qala al-akhar, dan berkata penyair yang lain, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena adanya masyaqqah, kesulitan, ya, maka manusia semua akan menjadi sayyid. Manusia semua akan menjadi tuan, ya. Kalau bukan karena masyaqqah, kalau bukan karena kesulitan, seorang mau menjadi seorang yang mulia, itu kan butuh masyaqqah, butuh kesulitan. Kalau tidak ada masyaqqah ini, kata beliau, maka semua manusia bisa menjadi tuan. Al-judu yufqiru wal iqdamu qattalu. Orang yang dermawan itu menyebabkan kefakiran, sedangkan orang yang maju dalam berperang, berada di barisan apa? Barisan yang paling depan, ini akan membunuh dirinya sendiri. Kata dia. Artinya apa? Seorang yang dermawan, kenapa dia menginfakkan? Karena mengharapkan sesuatu yang tinggi, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tergolong sebagai orang-orang yang selalu bersedekah. Nah, demikian pula orang yang maju dalam barisan pertahanan. Ya. Orang yang berjihad, mereka berada di barisan terdepan dalam rangka untuk mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang seperti ini kata beliau, tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, maka tentunya semua orang mampu untuk melakukannya. Semua orang mampu untuk melakukannya, maka setiap amalan-amalan yang tinggi yang di situ ada masyaqqah, kesulitan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala selalu meninggikan seorang, disebabkan karena amalannya yang dia berusaha untuk menempuh berbagai macam kesulitan tersebut. Wa man tamahat himmatuhu ilal umuril aliyah. Barang siapa yang rindu himmahnya, semangatnya menuju kepada perkara-perkara yang tinggi, urusan-urusan yang mulia, fawajibun alaih ayyashudda ala mahabbati turuqid, maka wajib atas dia untuk menyingsingkan lengannya, untuk mencintai jalan-jalan agama itu. Wahiyas sa'adah, yaitu kebahagiaan. Wa in kanat fi ibtidaiha la tanfaku an darbin minal masyaqqati wal kurhi wat ta'adzi. Walaupun memang pada awalnya seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, pada awalnya tidak pernah terlepas dari berbagai macam pukulan, kesulitan, ya, atau mendapatkan gangguan, atau mendapatkan kebencian dan seterusnya. Wa annaha matat akrahatin nafsu 'alaiha wasiqat ta'iatan wa karihatan ilaiha. Dan sesungguhnya kapan jiwa ini, ya, dipaksa untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang membahagiakan itu, dan diarahkan untuk selalu tunduk, ya, dan selalu dipaksa agar kemudian mendapatkan kebahagiaan itu. Wa sabarat ala la'waiha wa shiddatiha, dan dia bersabar di atas berbagai macam kesulitan tersebut. Afdad minha ila riyadin muniqah, maka perkara-perkara ini akan mengantarkan dia kepada taman-taman yang sangat menakjubkan. Wa maqaidu sidqin, dan tempat-tempat orang-orang yang jujur. Wa maqamin karim, dan dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Tajidu kulla ladzatin dunaha la'ibas sabiyyi bil usfur bin nisbati ila ladzatil muluk. Engkau akan mendapatkan setiap kelezatan selain daripada kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kelezatannya hanya seperti seorang anak yang bermain-main dengan burungnya. Itu saja kelezatan, yakni tidak ada manfaatnya sama sekali apabila dinisbahkan dengan kelezatan para raja. Kata beliau, orang-orang yang senang membiasakan dirinya untuk menuntut kebahagiaan walaupun dia harus bersabar, dia akan terus bersabar sampai dia merasakan bahwa kebahagiaan ini tidak ada ubahnya seperti kelezatan yang dirasakan oleh raja-raja. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang lezat sebagaimana raja-raja merasakan kelezatan. Sedangkan dunia itu tidak ubahnya hanya seperti seorang anak yang bermain merpati. yakni tidak ada manfaatnya sama sekali. Fahina idzin, maka di waktu itulah hala sahibuha kama qila, maka di waktu itulah seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkannya, sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, wa kuntu ara qad tanaha bil hawa ila ghayatin ma ba'daha li madhhabu, dan saya dahulu melihat bahwa hawa nafsu sudah mencapai puncaknya sampai kepada suatu tujuan ma ba'daha li madhhabu, yang saya tidak tahu mau kemana lagi pergi. Falamma talaqaina wa ayantu husnaha tayaqantu anni innama kuntu al'abu, maka tatkala saya sudah mencapai semua itu dan saya memperhatikan keindahan dunia,
keindahan dari kelezatan dunia tersebut, maka saya yakin ternyata saya hanya bermain-main saja, tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Fal makarimu manutatun bil makarih. Lalu kata beliau, kemuliaan-kemuliaan itu tergantung di atas segala kebencian-kebencian. Ya, orang mau mendapatkan kemuliaan harus melewati kesulitan dulu, perkara-perkara yang kita sulit untuk menempuhnya. Wasa'adatu, sedangkan kebahagiaan, la yu'abbaru ilaiha atau la yu'baru ilaiha illa ala jisril masyaqqah. Sedangkan kebahagiaan tidaklah mungkin seseorang menyeberangi jembatan kebahagiaan itu, ya, mencapai kebahagiaan itu kecuali di atas jembatan kesulitan, jembatan yang penuh dengan kesulitan. Fala tuqta'u masafatuha illa fi safinatil jiddi wal ijtihad. Maka tidak akan mungkin untuk dicapai jarak daripada kebahagiaan tersebut kecuali kita mengendarai perahu yang penuh dengan kesungguhan dan kita bersungguh-sungguh untuk mengarunginya. Qala Muslimun fi sahihi, berkata al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ini dalam muqaddimah Sahih Muslim. Qala Yahya ibnu Abi Katsirin, berkata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ini camkan ini baik-baik, Masya Allah. Nasihat. La yunalul ilmu, ilmu itu tidak akan didapatkan bi rahatil jasad, dengan jasad yang selalu menginginkan istirahat. Ya, dengan jasad yang santai. Nah, selalu mau santai begitu belajar, tidak mau kesungguhan. Wah, kalau datang ke majelis uang lagi, keluar duit 3.000. Masya Allah, hanya 3.000 antum mendapatkan satu hadis, antum mendapatkan satu ilmu, itu lebih afdal. Antum tidak melihat bagaimana kesungguhan para sahabat, mereka sampai rela berjalan sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Sa'id bin Musayyab berjalan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Nah, ada salah seorang salaf, salah seorang tabi'i sampai menempuh satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis, dia harus menempuh perjalanan padang pasir sampai kehabisan bekal. Sampai diriwayatkan bahwa beliau sempat meminum kencingnya 5 kali. Subhanallah. Kana yashrabu min bauli 5 marrat. Meminum kencing sebanyak 5 kali. Karena apa? Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Semata-mata untuk mendapatkan ilmu, Masya Allah. Kita hanya naik PT-PT sudah merasakan kesulitan. Nah, kita hanya melangkahkan kaki sudah mengatakan, wah ini menghabiskan waktu. Nah, itu pun kalau datang ke majelis, ya 1 kali sebulan, 1 kali setahun dan seterusnya. Itu pun kalau hadir, alhamdulillah. Tapi kalau hadir di majelis kemudian tidur, ini berarti menjadikan majelis sebagai tempat untuk seperti hotel, tempat tidur. Allahul musta'an. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu apabila kita menginginkan jasmani, selalu istirahat. Naam. Waqad qila, dan ada pula orang yang mengatakan, man talaba ar-rahata taraka ar-rahah. Siapa yang mencari istirahat, dia sesungguhnya telah meninggalkan istirahat itu. Siapa yang mencari istirahat, dia meninggalkan istirahat. Siapa yang selalu mau bersenang-senang, dia sudah meninggalkan sesuatu yang lebih menyenangkan, yaitu menuntut ilmu. Naam. Ini maksudnya apa? Orang yang mencari istirahat, mau santai begitu loh. Suatu saat nanti dia akan menyesal. Ya, suatu saat nanti dia akan mengatakan, kenapa dahulu saya tidak menuntut ilmu? Sehingga ketika tiba masa dia menyesal, dia baru berusaha untuk menuntut ilmu, sudah tidak ada nafsu lagi. Ya, sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menuntut ilmu, disebabkan karena umurnya semakin tua atau disebabkan karena kesibukan yang semakin banyak. Sehingga seorang yang menginginkan istirahat, sungguh dia telah meninggalkan istirahat itu. Fa wa ilal habibi ama ilaihi bi ghairi masyaqqatin abadan tariqu. Wahai orang yang ingin mencari apa yang dia cintai, apakah mungkin seseorang akan menuju kepada yang dicintainya dengan tanpa kesulitan sama sekali? Itu tidak mungkin dia akan mendapatkan jalan dengan cara demikian. Walaula jahlul aktsarin, kalau bukan karena kejahilan banyak orang, bihalawati hadhihi ladzah wa idhami qadriha, dengan kelezatan, nikmatnya kelezatan ini menuntut ilmu dan besarnya kadar daripada menuntut ilmu tersebut,
Kalau bukan karena kebanyakan orang tidak mengetahui, latajaladu 'alaiha bisuyuf. Niscaya mereka akan berusaha merampas kebahagiaan tersebut dengan pedang-pedang. Tapi memang banyak orang tidak mengerti. Banyak orang tidak memahami bahwa orang yang menuntut ilmu itu lebih bahagia dari raja. Orang yang menuntut ilmu itu lebih bahagia daripada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia. Ya, sekiranya mereka mengetahui, kata beliau, niscaya mereka akan berusaha merampas kebahagiaan itu dengan pedang-pedang mereka. Walakin huffat bihijabin minal makarih. Akan tetapi kebahagiaan tersebut ditutupi dan dihijabi dengan perkara-perkara yang dibenci. Wa hujibu anha bihijabin minal jahli. Dan kemudian ditutupi darinya dengan hijab dari kejahilan. Liyakhtassallahu laha man yasha'u min ibadih. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang khusus siapa yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai keutamaan yang sangat besar. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmi. Benarlah atau wajib atas para penuntut ilmu, ya, untuk memeras seluruh kesungguhannya fil istikthar, dalam rangka untuk memperbanyak ilmunya, ya, wajib. Wasabri ala kulli aridin duna talabihi, dan wajib atas para penuntut ilmu untuk bersabar atas setiap perkara yang berusaha mengganggu bagi seorang yang menuntut ilmu tersebut. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastinbatan, dan kemudian kita mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mendapatkan ilmu baik secara nas maupun secara istinbat. Nas maksudnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan istinbat cara-cara memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi, dan kemudian kita berkeinginan, cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita di atas menuntut ilmu tersebut. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Salah seorang penyair mengatakan, jangan engkau menyangka bahwa kemuliaan itu ketika engkau memakan kurma. La tablughul majda hatta tal'aqas sabra. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai engkau menelan kesabaran. Wa qad kana ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala, adalah para ulama, semoga Allah merahmati mereka, yulaqunal masa'iba wasyada'ida fi tahsilihim lil ilmi. Mereka para ulama, sahibu kitabil qatar wal mughni wa ghairihima, beliau pengarang kitab Qatrun Nada dan Mughnil Labib dan yang selainnya, beliau memberikan nasihat talabatal ilmi kepada para penuntut ilmu, yakni kepada murid-muridnya pada waktu itu, bisabri ala masyaqil ilmi wa tahsil, untuk bersabar di atas kesulitan-kesulitan ilmu dan di dalam memperoleh ilmu. Idh huwa syartun fi nailil murad al-azizil ghali, karena ini merupakan persyaratan di dalam menempuh maksud yang tujuan yang mulia dan sangat mahal. Maka beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, wa man yastabir lil ilmi yaghfar binailihi, barang siapa yang bersabar untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan ilmu tersebut, yaitu dengan bersabar. Wa man yakhtubil hasna yasbir 'alal badli, dan siapa yang ingin, ya, meminang, ya, melamar wanita yang cantik, tentunya dia bersabar untuk mengerahkan segala kemampuannya. Orang kalau mau memilih wanita cantik, dia akan berupaya nazar sana nazar sini, ya, dia akan berupaya walaupun dia harus mengeluarkan harta, ya kan, walaupun dia harus mengeluarkan harta, dia rela keluarkan harta kalau dia tahu bahwa si fulanah ini adalah wanita yang hasna, yang jamilah misalnya. Kata beliau, wa man yakhtubil hasna yasbir 'alal badri, siapa yang mau melamar wanita yang cantik, dia akan bersabar mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkannya. Wa man lam yudhillan nafsa fi talabil ula yasiran
ya'ish dahran tawilan akhadhulli. Barang siapa yang tidak menghinakan dirinya untuk mencari suatu kemuliaan, yang mana dia menghinakan walaupun sesaat saja, dia tidak menghinakan dirinya, ya'ish dahran tawilan akhadhulli, maka dia akan hidup sepanjang masa bersaudara dengan kehinaan. Artinya, seseorang jangan mengharapkan untuk mendapatkan suatu kemuliaan dengan beristirahat, ya. Dia harus merendahkan diri. Dia harus mendapatkan kesulitan. Dia harus menjalani berbagai macam al-masyaq, berbagai macam kesukaran, kesulitan untuk mendapatkan suatu kemuliaan. Seorang berjihad, kenapa? Ini merupakan amalan yang paling afdal. Karena seseorang harus menyerahkan dirinya, mengorbankan hartanya, menyerahkan dirinya dalam rangka untuk mendapatkan suatu kemuliaan sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuqta'us safaru wa yasilul musafiru biluzumil jadati wa sayril lail. Nah, sesungguhnya bisa ditempuh suatu perjalanan dan orang musafir, ya, itu bisa sampai ke tempat yang dituju kalau dia bersungguh-sungguh berjalan, walaupun di waktu malam dia berjalan. Ya kan? Semakin sering berjalan, semakin cepat dia sampai. Fa idza hadal musafiru anit tariq wa nama al-laila kullahu famata yasilu ila maqsadi. Kalau kemudian orang yang musafir itu tidak pernah menempuh perjalanannya dan tidur semalaman suntuk, maka kapan dia sampai ke tujuannya? Maksudnya apa? Orang yang menuntut ilmu, jangan dia merasa dia bisa beristirahat terus. Dia akan terus berjalan. Untuk apa? Mendapatkan suatu kemuliaan, mendapatkan titel ahlul ilmi, para ulama. Bagaimana caranya? Dengan menempuh perjalanan. Kalau seorang mau dengan bersantai-santai, dia tidak akan sampai kepada tujuan yang diinginkan. Al-jiddu bil-jiddi wal-hirmanu fil-kasali fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Maka dengan apabila seorang hendak mendapatkan yang diinginkan, harus dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan seseorang apabila dalam keadaan malas, dia tidak akan mendapatkannya. Fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Maka ambillah kesempatan, engkau akan menuju kepada sesuatu yang engkau angan-angankan tersebut. Fa'alaika ya talibal ilmi an tajidda fit tahsil. Maka wajib atas engkau wahai penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh di dalam memperoleh ilmu tersebut. Fa innal amra kama qala Ibnul Junaid. Karena sesungguhnya perkara dalam menuntut ilmu ini seperti yang disebutkan oleh Ibnul Junaid. Beliau mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Kata Ibnul Junaid, tidaklah seseorang yang dia menuntut sesuatu, mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dengan kejujurannya, melainkan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Fa illam yanal kullahu nala ba'dahu. Kalau dia tidak mendapatkan semuanya, dia akan mendapatkan sebagian minimal. Nah, ya, jangan kita mengharap, nanti saya tidak juga akan menjadi ulama. Tidak, apa yang kita dapatkan minimal ada yang kita dapatkan. Jika seorang menuntut ilmu, tidaklah seseorang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, melainkan dia pasti akan mendapatkannya. Kalau dia tidak dapatkan semua, maka dia akan mendapatkan sebagiannya. Masya Allah. Fahadha huwa uluwul himma fi talabul ilmi. Maka inilah ketinggian semangat seseorang dalam menuntut ilmu. Ghiratun alal waqti ayyunfiqa fi ghairi faidah. Dia harus bersemangat terhadap waktu dan dia merasa benci untuk dia infakkan waktu tersebut dalam perkara-perkara yang tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Wa azamun, dan keinginan yang keras. Yablal jadidani wa huwa sarimun saqil. Naam. Dan keinginan yang keras. Jadi dua permasalahan ini, ya, yaitu kecemburuan. Dia harus mempunyai kecemburuan untuk menghabiskan waktunya, dan dia meninggalkan setiap waktu yang sama sekali tidak memberikan faedah. Kemudian yang kedua, semangat yang keras, azmun. Naam. Apa? Kebulatan tekad untuk menuntut ilmu. Yablal jadidani, kedua perkara yang baru ini akan menjadi usang apabila seorang tidak memanfaatkannya, dan ini adalah pedang yang yang menghunus, yakni yang berbahaya, yang bisa membunuh seseorang. Wa hirsun, dan juga seorang yang menuntut ilmu harus mempunyai semangat. La yashfa ghalilahu illa ayyaftariqa min mawaridil ulum bi aqwabin tafihatin. Dia harus mempunyai semangat yang dia tidak merasakan, ya,
berhenti dari rasa haus kecuali apabila dia meninggalkan tempat-tempat air tersebut, tempat-tempat ilmu itu, dengan membawa gelas-gelas yang penuh dengan ilmu. Maksudnya apa? Orang harus semangat. Nah, seorang harus semangat, dan seakan-akan dia merasa bahwa dia dalam keadaan kehausan terus dari ilmu. Sampai apa? Sampai dia meninggalkan majelis tersebut, sampai dia meninggalkan seorang guru itu dalam keadaan dia sudah membawa gelas-gelas yang penuh. Maksudnya dia sudah membawa ilmu yang banyak, baru dia tinggalkan seorang. Ini para ulama salaf, di antaranya Ibrahim Dezil. Dezil ini kalau tidak salah adalah gelar yang diberikan kepada Ibrahim ini karena Dezil ini seekor burung, seekor burung yang mana burung ini kalau hinggap di satu pohon, daunnya akan dihabisi semua. Daunnya akan dihabisi semuanya. Makanya Ibrahim ini diberi julukan dengan Ibrahim Dezil. Maksudnya apa? Ini Ibrahim kebiasaannya, kalau dia sampai ke satu guru, maka dia tidak meninggalkan guru itu kecuali kalau ilmunya guru itu sudah habis semua. Baru dia pindah ke tempat lain, cari guru yang baru. Habis ilmunya, dia tinggalkan lagi. Sehingga karena kesungguhan orang ini, dia tidak meninggalkan seorang guru sampai ilmunya habis. Dia dijuluki dengan Ibrahim Dezil, seperti seekor burung yang hinggap di satu pohon dan menghabiskan setiap daun yang ada di pohon tersebut. Naam. Wa ghawsun fil bahri. Dan demikian pula seorang harus tenggelam di dalam pembahasan, membahas. La tahulu bainahu wa baina nafaisul ulum wa auratul maslak. Tidaklah memisahkan antara dia dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan perkara-perkara yang seorang itu malu untuk menempuhnya. Artinya apa? Jangan ada perasaan malu bagi kita ketika kita hendak menuntut ilmu. Naam. Jangan karena kita mentang-mentang keturunan pejabat misalnya, lalu kita tidak menuntut ilmu. Karena sifat malu ini salah satu penyebab seseorang akan meninggalkan menuntut ilmu. Al-Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah, beliau mengatakan, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah seorang mendapatkan ilmu orang yang suka malu, orang yang pemalu, dan yang kedua orang yang sombong, ini tidak akan mendapatkan ilmu. Wala tulu masafati tariq, dan tidak pula dia memperdulikan panjangnya perjalanan yang dia tempuh. Wa alsinatun muhadzabatun la taqa'u fi laghwin wa muhatarah. Demikian pula bagi para penuntut ilmu, dia hendaknya mempunyai lisan yang teratur, tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, perbuatan yakni mencela orang lain. Kaifala, kenapa tidak demikian? Waqad syaghalat bil haqqi. Orang yang menuntut ilmu, lisannya sudah tersibukkan dengan kebenaran, fa ashghalaha anil batil, sehingga dia tidak lagi memperdulikan suatu kebatilan. Laqad kana halu salafil ummah fi talabil ilmi wa nashrihi wa tasnifi fihi halan ajiban. Adalah keadaan para ulama ussalaf di dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu dan mengarang kitab-kitab ilmu. Keadaan mereka sangat ajaib sekali. Istathmaru fihi awqatahum. Mereka telah memperoleh dan memetik waktu-waktu mereka. Wa afnau syababahum. Mereka telah menghabiskan masa-masa muda mereka. Fahassalu ma yudhishul uqul. Lalu mereka pun mendapatkan sesuatu hasil yang yakni yang mengherankan akal-akal kita. Wa yubhirul albab, dan menjadikan heran orang-orang yang mempunyai akal. Wa yastanhidul himam, dan akan mengangkat himmah-himmah dan semangat kita. Fahayya ila mutala'ati ahwalihim, maka marilah kita untuk menyelidiki bagaimana keadaan-keadaan mereka. Waliqtida bihadihim, dan kita mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Wassairi ala sunanihim, dan kita berjalan di atas langkah-langkah mereka. Wa haddatsani anhum ya Sa'du fazittani bihim gharaman fazadani min haditsika ya Sa'du. Berkata salah seorang penyair, maka engkau telah memberitakan aku tentang mereka, tentang kisah para ulama wahai Sa'ad, maka engkau menambah lagi kisah tersebut, aku semakin rindu dengan mereka, sehingga tambahkanlah cerita-cerita tersebut kepadaku wahai Sa'ad. Berkata seorang penyair lagi, karrir alayya hadithahum ya hadi, fahadithuhum yujlil fu'ada sadi. Ulang-ulangilah cerita-cerita tentang mereka wahai hadi, maka sesungguhnya cerita mereka semakin menerangi hati yang dalam keadaan gundah gulana ini. Maka
Ini insyaallah sebagai muqaddimah, pembukaan dari apa yang beliau sebutkan bagi yakni kisah-kisah para ulama di dalam menuntut ilmu. Dan insyaallah pada waktu yang berikutnya esok hari insyaallah kita akan menyambung dan kita akan sebutkan sejarah-sejarah mereka, sebagian daripada kisah-kisah mereka dan kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dulu insyaallah yang bisa ana sebutkan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa ilahuna wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.